masih di Buan Bat. Balik kalek. Pemirsa, untuk lebih mengenal apa itu exercise dan apa manfaatnya bagi kesehatan tubuh, kita langsung aja panggilkan seorang artis, penyanyi dangdut, yang juga berprofesi sebagai instruktur. Apa? Instruktur senam. Mari kita sambut dengan meriah Lisa Natalia. Selamat malam untuk Mbak Lisa Natalia, semakin bugar aja. Apa kabarnya ini? Baik Mas Tukul, alhamdulillah. Biasalah Mas, lagi sibuk. Masih sibuk tetap ngajar senam. Dan lebih sibuknya memang lebih ngajar senam sekarang. Sekarang lebih fokus sama Zumba dan exercise. Mas, tahu nggak? Aku ngelirik terus ke sini, kenapa? Ini tuh udah dari kemarin-kemarin, Mbak, kapan aku mau belajar exercise? Itu nanyain terus dari kemarin. Tapi belum, Mas. Belum kecapean. Ngelihat latihannya tuh ngeri banget. Ngeri. Latihannya tuh kayak kita lagi mau ngapain gitu. Kalau exercise mau ngapain ya? Ujung-ujungnya dokter kan menguatkan otot kewanitaan. Soalnya banyak banget teman-teman selebritis yang ikutan exercise ya, Mbak Lisa. Iya, sudah beberapa. Dan cerita katanya suaminya tuh setelah latihan exercise itu beda, Mas. Aduh. Suaminya tuh Gua mau lihat Mbak Susi harus. Kalau kayak gitu gua pengen juga nih. Tuh, aku udah ngeliat pengen mancing sama. Balik kalek. Mbak Lisa, sebentar ya. ngakak loh, dia ngakak loh. Itu kalau shoot off air sama Mbak Lisa saya demen banget. Selalu orangnya familiar, friendly, kumpul bareng, makan bareng, biar berbaur sama orang-orang. Sekarang ini kan lagi tren olahraga exercise nih untuk Mbak Lisa. Ya, exercise lah ya. Untuk meningkatkan kemampuan seksualitas pada pasutrin. Apa sih khasiatnya senam exercise itu? Exercise. Oke, jadi begini. Awal mulanya tuh exercise itu memang diramu. Saya memang belajar dari ibu saya sendiri. Karena ibu saya sendiri udah 25 tahun mengajar senam exercise. Karena memang instruktur senam sebelumnya kan. Umurnya sekarang udah 65 tahun. Dan kebetulan semua ilmunya diturunkan kepada saya. Karena memang saya meneruskan karirnya dia sebagai seorang instruktur senam. Dan memang banyak member-member saya yang datang kepada saya. Memang dia latihan exercise untuk keintiman hubungan suami istri. Biar lebih mesra, biar lebih harmonis. Yang apalagi yang rumah tangganya sudah di atas umur 10 tahun ke atas dan sudah mempunyai anak. Nah, biasanya itu memang kan ya namanya kita pernikahan tidak tahu ada masalah apa dan lain sebagainya kan ya. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mengharmoniskan hubungan suami istri lagi lebih langgeng, lebih awet lagi. Dengan belajar exercise. Amin. Gitu. Nah, dan satu hal Mas Joko gini, exercise itu kita durasinya itu kan memang 1,5 jam kurang lebihnya. Dan memang gerakannya itu banyak melakukan gerakan otot kewanitaan. Otot kewanitaannya dilatih sedemikian rupa dan bisa dilakukan pada saat kita nanti berhubungan dengan suami. Sudah nggak sabar ingin melihat senamnya seperti apa. Vega udah tahu loh, Vega udah videonya udah aku kasih ke dia. Beda sama tangan jepit, beda ya. Tenang aja, masih untuk Mbak Lisa sebentar dokter ya. Apakah latihan ini hanya diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah saja atau ya, bagaimana kayak Mbak Meme ini? Wanita yang sudah menikah dan sudah pernah berhubungan suami istri, pasti sudah pernah berhubungan intim. Apalagi yang bagusnya sekali itu untuk yang sudah mempunyai anak ya. Jadi karena memang otot kewanitaan gini, otot itu kita bayangkan otot tubuh kita di luar itu kalau kita latih pakai dumbbell atau kita latihan nge-gym itu kan pasti kan dia kan akan keras, akan berotot, bener kan? Sama dengan halnya dengan otot kewanitaan. Nah, otot kewanitaan kadang-kadang suka tidak diperhatikan kan, kadang-kadang oh iya ya ternyata gue selama ini latihan otot-otot luar terus, tapi otot kewanitaan tidak pernah dilatih. Nah, fungsi otot kewanitaan kita latih adalah untuk masa panjang kita, untuk masa tua kita nantinya juga. Selain untuk mengharmoniskan hubungan suami istri biar ototnya lebih kuat,
Clapnya lebih kuat nih. Karena saya bilang ini kita fokus aja dengan clapnya itu wanita lebih kuat. Fokus banget itu. Lebih fokus aja. Clapnya tuh yang sebelah mana? Clap. Jadi otot kewanitanya lebih kuat kalau kita latihan. Ini dia, oke? Nah, satu hal yang penting adalah kalau kita sudah lanjut usia nanti, biasanya kan kalau udah di umur atas 65 tahun itu ya, kadang-kadang suka pipis yang tidak bisa ditahankan. Oh iya, pantesan ada yang pipisnya bunyi piong. Geser. Jadi itu kita latihan itu fungsinya untuk menjaga toilet. Untuk menjaga tidak sampai terjadi hal seperti itu. Betul dokter tadi bilang. Tadi apa nama dok? Inkontinensia urin. Nah, kedua kalau rahim kita yang namanya udah tua kan pasti akan turun. Nah, itu akan terhindar dari hal itu. Betul banget itu. Ya. Dokter Boyke, saya sangat setuju dengan Mbak Lisa tadi. Dia padanya aja coba ya. Selama melakukan senam khusus, exercise ini, adakah jenis makanan tertentu yang baik untuk dikonsumsi bagi pasangan suami istri ini? Monggo dok. Ya, jadi namanya juga exercise ya. Tentu makanan-makanan yang tidak alergi untuk si wanita tersebut. Ada beberapa wanita yang bisa alergi, khususnya kalau wanita dari Jawa Barat misalnya dengan timun, dengan nenas, itu menjadi lebih basah ya pada kewanitanya. Kalau wanita itu tidak alergi dengan nenas, dengan timun, dengan durian, silahkan. Tapi beberapa ada yang alergi. Ada juga yang alergi dengan misalnya buah-buahan seperti buah sawo, itu ada yang alergi. Nah, itu menjadi bawahnya itu menjadi kewanitaannya menjadi lebih basah. Ya. Jadi itu dipantang. Tapi tetap porsi makanan harus seimbang. Artinya proteinnya boleh tinggi, tapi rendah karbohidrat dan rendah lemak. Maaf dok, sebetulnya bagus basah apa yang kering? Nanya, orang awam nanya. Orang nanya. Itu saya kira itu pertanyaan bagus, itu pertanyaan yang sangat bagus kok. Ya seperti itu. Di antara di tiga ini apanya? Ya, kalau yang terlalu kering, itu justru nanti dia ngerasa yang namanya dyspareunia, nyeri saat berhubungan. Dan nanti biasanya dia akan ke dokter, kok pada waktu dia melakukan hubungan kok terasa sakit, bahkan beberapa ada yang lecet sampai berdarah. Nah, kita harus di antaranya. Terlalu kering kita bisa bantu dengan krim biasanya. Terlalu basah ya kita kurangin dengan senam tadi akan banyak nyamuk tambahin ya, dokter bilang katanya memang harus di tengah-tengah karena kan memang ada di gerakan exercise juga itu kita membuat suatu, ini perempuan sebenarnya memang kenapa khusus wanita, karena memang wanita yang mengkreatkan gerakannya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang memang diperuntukkan untuk mencari sensasi atau tingkat sensitif si perempuan. Jadi kadang-kadang kalau perempuan itu kan memang namanya istri, kapanpun dimanapun siap. 24 hour kan, harus 24 kayak hour, ya kan? Rumah sakit. Nah, kalau si istri atau si perempuan itu tidak siap dengan keadaannya dia, at least kan otomatis kan akan membuat suaminya menjadi kecewa. Ngelain body malah. Itu. Jadi poinnya adalah ada beberapa gerakan yang memang diperuntukkan untuk bisa dibilang kalau misalnya perempuannya ini, aduh kok gue nggak bergairah, contoh, karena kan foreplaynya itu kan harus cukup. Kedua, kalau misalnya kita hanya ingin menyenangkan suami, bilang aja, iya sayang, aku udah oke, udah ready. Kan suaminya kan nggak tahu, tapi sebenarnya dia tidak ready sebenarnya. Nah, di dalam gerakan exercise itu sendiri pun kita latih bagaimana kita membuat pelumas lebih banyak, dari kitanya juga merasa terangsang. Di samping itu ada gerakan-gerakan yang kita bentuk seperti huruf. Nah, ada huruf A, I, E, dan O. Betul. A, I, U, E, O. Justru pada saat kita, ini perempuannya, makanya kenapa pada para perempuan itu harus bisa melakukan gerakan itu. Karena apa? Karena itu memang dari semua huruf itu sensasinya beda-beda. Karena belum tentu misalnya Vega dengan suaminya, Mbak Lisa, kok aku enak di huruf A ya? Belum tentu aku cocok di A.
aku lebih enak di huruf U. Jadi semua punya tingkat sensitif masing-masing. Sisi Aku sukanya biasanya I aja sih. Ya. Kayak sendrap, sendrup. Jadi memang Pantesan ya, paling jadi, gampang emang iya. Karena kenapa Vega misalnya di A, ini di U, nanti di E, karena titik letaknya namanya G-spot itu juga titiknya berbeda-beda pada setiap wanita. Iya. Ada yang di telinga gitu ada nggak? Itu khusus G-spotnya tukil. Ya betul, titik G-spotnya. Oh gitu ya, beda-beda. Gitu. Baru tahu. Nah, jadi ada di E, ada di O. Jadi ya memang gerakannya memang sangat. Banyak kan permintaannya yang apa itu? Yang A, O, E. Kebanyakan yang sudah-sudah sih Umumnya. U yang paling. Karena gerakannya juga kan down begini. Gerakannya mengayun. Jadi sampai di rumah mau minta apa? U apa E apa O? Saya minta es teh manis. Kembali ke lab. Untuk Mbak Lisa Natalia lagi. Saya jadi gak sabar ini seperti apa sih gerakan senam exercise untuk membentukkan body samping pada otot perut, pinggul dan paha. Boleh tunjukin pada pemirsa, monggo. Nah. Kamu sini aja. Nanti matrasnya nanti. Sini aja. Kamu habis ini punya gerakannya niruin Mbak Lisa. Nanti. Matrasnya nanti Gak apa-apa, Ya. nanti pinggirin dulu. Matrasnya dulu. Niruin Mbak Lisa. Jadi gerakan exercise itu basicnya itu sebenarnya nanti. Basicnya itu sebenarnya memang kita latihannya tuh di atas dulu, latihan basic. Tapi sebenarnya nanti pada saat kita melakukan gerakan yang benar-benarnya itu pada saat kita posisinya pada saat sama suami istri. Jadi suaminya di bawah, istrinya di atas. Satu contoh gerakannya adalah Vega mau ikut. Ayo sini. Oke, Pak. Oke. Gerakannya A. Oke. Bentar. I. Push. Coba kamu. I. Sekarang dari samping. Sekarang U ya. Ya U ya. A dulu A tadi bilang ya. U. Oke. U. Ya. Oke. Ya, kamu yang A apa U? Ya, kamu yang A apa U coba? Yang A dulu Mbak. Ya, yang A apa U? Ini O. Apa ini enggak? Ini kok pada ngowong. Jadi gini. Jadi gitu ya. Oke. Kebukti tuh, Nah, Mas. tadi kamu A-nya kok cuma kayak orang mau buang air aja. Nah, Kan dia belum nikah. jadi gini, itu gerakan kenapa kita bilang A, I, U, E, O. Sebenarnya memang itu nanti saya tidak bisa dipraktekkan di sini karena memang itu gerakannya kan langsung posisi. Jadi gerakannya kurang lebih basicnya itu. Tapi di dalam exercise bukan hanya kita melakukan latihan untuk hubungan suami istri aja, kita pemanasan dulu diawali dengan body shaping. Oke, silakan. Ya, pakai matras ya? Ayo. Ya boleh. Kamu lagi. Kamu jangan keluar dulu, Chan. Kamu itu kan Jangan keluar dulu gimana? Nah, sini dulu. Oke. Kamu orangnya cepat buru-buru sih. Kamu lihat tinggi pengalaman. Biasanya kalau body shaping itu
Biasa kalau perempuan itu kan fokus lebih kepada masalah dengan lemak di perut, di pinggang. Nah, ada satu tips, salah satu gerakannya adalah ini dumbbell 2 kilo satu aja. 2 kilo ya? 2 kilo. Kakinya maju ke depan. Nah, kita lihat cermin, tubuh kita seakan-akan sudah sempurna. Ya. Kita harus yakin bahwa kita perempuan cantik dengan proporsional tubuh juga bagus. Ya. Jadi posisinya kita lihat kaca, lift up, dadanya lift up, angkat. Nah, dorong. Ayam. Nah, ya, dorong. Buang nafas jangan lupa. 2 kilo. Ya, angkat, angkat, angkat. Kenapa? Karena dari samping sini ini semua ketarik. Nah, cobain. Oke. Bawain. Lucu banget Ica ekspresi. Pinter dia sebetulnya bisa cuma. Malu dia Mas. Naik. Ya, Tangannya naik. Tangan, kiri, kanan. Nah. Tegap badan nih, tegap. Kakinya maju 1,5. Nah, turun itu tepuk tangan dong, iya. Bisa tepuk tangan dong, itu cak dong. Pinggangnya ya. Ya. Jadi tarik ke samping. Nah, biasanya juga ada gerakan seperti ini. Kalau memang ini semua fokusnya sama contraction release. Contraction itu sebenarnya kegel. Iya. Contoh dari depan ya. Oke. Kunci, jadi kakinya rapet. Ini paling basic ya. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk menguatkan otot kewanitaan kita. Perutnya kita squeeze masuk ke dalam. Bagian bokong kita jepit naik ke atas. Lepaskan lagi. Buang nafas. Lepaskan. And buang nafas. Lepaskan. Ini yang paling basic. Ini bisa dilakukan di mana saja. Misalnya nih, kita lagi nyantai, kita lagi nonton TV, kita lagi duduk di sofa, kita lagi shopping, lagi kemana aja. Di dalamnya tuh tetap jepit, lepas. Tapi Jepit, lagi shopping lepas. gak yang gitu kan, Mbak? Oh enggak. Oke. Kembali ke lab untuk Dokter Boyke. Berolahraga akan melepaskan zat endorfin dalam tubuh sehingga mampu menguras stres. Penurunan stres mampu meningkatkan libido seseorang. Bagaimana penjelasannya, Dok? Monggo, Dok. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu ada 2 macam hormon. Hormon yang kalau kita cemas itu namanya norepinefrin. Ya, dan kalau kita juga noradrenalin, kalau kita takut itu yang keluar adrenalin. Nah, itu akan merusak tubuh kita. Tapi kalau kita merasa bahagia, kita mendapatkan orgasme kepuasan, itu ada namanya satu hormon kebahagiaan. Namanya adalah beta endorfin. Nah, itu yang namanya hormon tersebut yang membuat rasa nyaman, membuat rasa kita senang. Ya, jadi dengan adanya rasa bahagia, nyaman dan tenang tadi, makanya itulah yang disebut dengan orgasme. Nah, endorfin ini kalau kita uraikan itu seperti morfin. Tapi morfin yang bersifat alami. Jadi tidak merusak tubuh tapi justru membuat sehat tubuh. Untuk kita supaya bisa awet muda, supaya kita jarang terkena penyakit, endorfin itu harus sering dikeluarkan oleh tubuh. Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan seks secara rutin minimal 1 minggu 2 kali. Seperti itu. Minimal ini. Ya, minimal. Kembali ke lab untuk dokter nih. Last not but least ini. Dok, bagaimana tipsnya agar pasangan pengantin baru maupun yang lama menikah dapat tetap terjaga keintimannya nih, Dok? Monggo, Dok. Ya. Pertama untuk pengantin baru. Untuk pengantin baru itu nggak boleh gerasa gerusu. Sekali lagi tadi, wanita itu seperti mobil solar, pelan-pelan panasnya. Sementara laki-laki seperti bensin. Nah, untuk bisa mencapai itu harus ada cukup foreplay. Ya, paling nggak 10 menit, kemudian dia orgasme, kemudian baru dia afterplay. Dan jangan juga lupa bahwa jangan menggunakan satu gaya saja. Saya senang sekali tadi ada A, B, C. Nah, itu tuh justru variasi-variasi yang membuat pasangan itu bisa langgeng.
Kalau untuk pasangan-pasangan yang tua, tentu juga dia harus mulai berdua mencari, mengeksplorasi ya dengan gaya-gaya yang baru, ya. Artinya gaya kita bisa tawarkan ya, apalagi didapatkan di dalam senam-senam juga diajarkan ya. Misalnya posisi-posisi di atas, di bawah, menyamping. Boleh nggak dong? Yang kedua, seks itu bukan pertandingan menang dan kalah, tapi harus berusaha kedua-duanya mendapatkan kepuasan secara bersama-sama. Ya, dan jangan juga segan-segan untuk melakukan variasi tempat maupun gaya. Mau sekali-kali di tempat tidur, sekali-kali nanti mandi berdua. Tidak, itu yang di pohon cuma tukul aja. Kalau yang lain nggak boleh. Ya. Kemudian juga menggunakan aksesoris-aksesoris seperti baju-baju yang ketat kayak begini, ya. Kemudian pakai wangi-wangian, minyak wangi, ya, kemudian aromaterapi, itu semua akan membuat sampai usia tua pun seks tetap dinikmati dan diminati oleh pasangan. Wow. Pemirsa, untuk lebih menghangatkan suasana kita pada malam hari ini, kita sambut kembali penampilan dari Imeme. Oke, bukan empat mata nyanyi semuanya lagu ini ya. Tangannya boleh di atas semua. Terima kasih. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Akhir mataku tak